Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Fatmawati MPD, yang kami hormati teman saya Bapak Dur, Pak Duryoto Gus Dur, ada juga kawan saya satu kelas ini Pak Sutisno dan lain sebagainya. Pak, ada air minum, kasih semua. Adik-adik semua, kalian ini adalah adik kelas saya. Kalian-kalian, mbak-mbak, adik-adik, laki-laki, puan, semua ini adalah adik-adik kelas saya. Selisih 40 tahun. Adik kelas tapi selisihnya 40 tahun. Jadi saya dulu seperti adik-adik sekalian duduk di sini, di halaman ini. Saya masih ingat betul kelas saya itu di sebelah sana, pernah di sebelah sana, pernah juga di sebelah situ, di sebelah selatan situ. 40 tahun yang lalu guru-guru saya kebanyakan sudah almarhumi. Kepala saya dulu Bapak Santoso, mungkin ada yang Pak Sutisno ya, Pak Santoso. Wali kelas saya mungkin ada yang masih kenal Bapak Agus Daman. Bapak Agus Daman beserta istri Ibu Umiana. Alhamdulillah adik-adik sekalian, saya dulu lulus tahun 86. Tahun 86, sampai yang sudah lahir? Sudah lahir. Ada yang sudah lahir 40 tahun yang lalu. Ibu kalian sudah lahir? Jadi alhamdulillah adik-adik sekalian, salah satu peninggalan kami dan teman-teman kami angkatan 85-86, pada saat itu saya alhamdulillah terpilih menjadi ketua OSIS SMPN Arjaminangun 1. Dan salah satu kenang-kenangan terindah bagi kami dan kawan-kawan adalah bahwa setiap Jumat kami ini selalu keliling ke kelas-kelas untuk minta sumbangan amal sedekah jariah daripada kawan-kawan kami, dan alhamdulillah terwujud ini musola ini. Ini adalah kenang-kenangan terindah bagi kami, dan alhamdulillah bisa kami lihat betapa merindukannya kami. 40 tahun kami ini menahan rindu adik-adik sekalian. Selama 40 tahun kami merindukan bagaimana wujud musola kami. Dan alhamdulillah barokah daripada Ibu Hajah Fatmawati yang pada tanggal 18 Januari kemarin beliau ini nodong saya. Saya ini ditodong sama beliau. Beliau datang ke rumah kami di Pondok Pesantren An-Najiyah 2 Bahru Ulum Tambak Beras, Jombang. Beliau datang karena ada yang membisiknya. Ada pembisik. Bahaya ini. Bahaya tadi. Ada pembisik. Ini bersama ini alumni
pokoknya harus datang ke SMPN Arjawinangun. Saya berdek anak-anak sekalian, ditodong sama ibu Hajabat Mawati berdek. Selama ini tidak ada yang berani todong saya. Baru satu-satunya ini kok, satu-satunya yang berani. Istri saya nggak berani todong. Saya yang malah todong istri saya. Paham ya? Paham ya? Saya yang todong. Lah ini Pak Mawati yang todong saya. Saya berdek. Makanya saya beranikan diri untuk datang ke SMPN ini untuk silaturahim, untuk temu kami dengan kawan-kawan saya, dengan adik-adik kelas saya yang terpaut 40 tahun. Dan alhamdulillah saya sangat membahagiakan sekali bisa hadir menapakkan kaki kembali di gedung SMPN ini. Tapi saya terbayang-bayang, teringat-ingat dengan guru-guru saya selama kami di SMPN ini. Untuk itu kepada beliau-beliau yang sudah almarhum, Pak Zainuddin, Guru Ija, Pak Syafiki, Pak Halwani, Pak Santoso, Pak Rozak, Pak Adit, Pak Omar, dan sebagainya, guru-guru kami, mari kita doakan atas jasa-jasa beliau, pengabdian beliau, guru-guru kami selama mengabdi di SMPN 1 ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan hadiah Fatihah untuk beliau-beliau. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, ketika saya belajar di SMPN 1 ini, saya kecil itu yatim piatu. Yatim piatu semenjak SD kelas 2 itu sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Sudah tidak punya ayah semenjak SD kelas 2. Saya sendiri lupa sama ayah saya, cerita saya dengan ayah saya itu bagaimana saya sudah tidak punya ingatan. Dengan ibu saya kelas 3, 1 tahun berikutnya saya sudah tidak punya ibu. Otomatis saya ini yatim piatu pada saat itu. Makan saya pindah-pindah dari bule tahu ya, bibi saya, ke paman saya, ke rumah saya di sini. Pondok pesantren Darut Tauhid itu, pondok pesantren Darut Tauhid. Paman saya itu Abah Inu, makanya sama Abah Inu. Selama bertahun-tahun dengan keadaan kekurangan, makan pindah-pindah dari satu rumah, dari satu bibi ke rumah bibi yang lain, ke rumah paman saya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di SMPN 1 ini. Kemudian melanjutkan di pondok pesantren di Jawa Tengah di Pati. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar Romo Kiai Maimun Zubair. Romo Kiai Maimun Zubair. Disitulah saya mondok. Kemudian alhamdulillah anak-anak sekalian, barokah daripada SMPN ini, saya dulu diajari anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, saya digembleng di SMPN 1 ini dari anak yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbicara seperti sekarang ini. Saya dibimbing oleh guru-guru kami di SMPN 1 ini, dipelajari untuk pidato, dipelajari organisasi di SMPN ini. Dari situ alhamdulillah keberanian muncul, keberanian, kepedean itu muncul, sehingga akhirnya saya dapat beasiswa anak-anak kalian.
dapat beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri tanpa biaya sama sekali, bahkan dapat uang saku tiap bulan. Saya sekolah di kampus internasional di Damascus University. Kampus internasional karena seluruh mahasiswanya itu berasal dari berbagai penjuru dunia. Kawan saya satu kamar itu ada yang dari Prancis, kawan saya ada yang dari Panama, ada dari Aljazair, ada yang di Inggris, ada yang dari Sudan, ada yang dari Ethiopia, ada yang dari Cirebon juga ada. Alhamdulillah, itu semua adalah barokah daripada SNPN 1 Arjawinangun Cirebon. Untuk itu adik-adik sekalian, pesan saya selagi kalian berada di SNPN ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sempatkanlah kesempatan kalian ini untuk belajar banyak kepada guru-guru kalian, hormat kepada guru-guru kalian, adab kepada guru-guru kalian. Para bapak, para ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati, cuacanya hujan. Mau sebentar apa yang lama? Yang lama apa yang sebentar? Yang laki-laki sebentar. Satu hal, anak-anak sekalian, bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wujud daripada kasih sayang Allah, wujud daripada kasih sayang Tuhan kita. Sholat, puasa, haji, zakat, semua itu adalah wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu persepsi kita, yang kehujanan bisa merapat, masuk ke dalam, ya, supaya tidak kehujanan. Kalau tidak cukup, barangkali bisa di sebelah sana tuh, sebelah timur. Lanjut anak-anak. Jadi kalau cara memandang kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, bahwa semua perintah-perintah Allah itu adalah merupakan wujud daripada kasih sayang Allah kepada kita semua. Insya Allah kita tidak akan berat untuk melaksanakannya. Sholat yang kita lakukan itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Sholat yang kita lakukan sehari 5 waktu, sehari semalam, itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis,
idza saluhat awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Hal pertama yang dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat itu adalah sholat. Sholat 5 waktu itu yang pertama-tama akan dimintai pertanggungjawaban atau ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sholatnya lengkap ya? Adik-adik sekalian, subuhnya lengkap, zuhurnya lengkap, asarnya lengkap, maghribnya lengkap, bolong? Gak ada yang bolong. Nah, kalau ada yang bolong nanti catatannya CCTV-nya juga bolong, ketahuan anak-anak sekalian. Karena itu yang pertama kali sebelum kalian ditanya zakatnya bagaimana, puasanya bagaimana, hajinya bagaimana. Tapi yang pertama-tama itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain-lainnya juga baik. Sama malaikat besok kalian itu, ketika nilai pertama kalian sholat itu baik, langsung sudah, langsung aman masuk, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perbaikilah sholat kalian. Ila sholahat sholahat sairu a'malu. Percakapan, ucapan kalian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah percakapan anak-anak sekalian. Percakapan antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau di-Isra Mi'rajkan, ketika di-Mi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang malaikat pun tidak sanggup ketika sudah sampai Sidratul Muntaha. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha, malaikat sudah tidak sanggup. Kanjeng Nabi minta ditemani oleh malaikat Jibril. Ya Jibril, ya Jibril, mana Jibrilnya? Ya Jibril, tolong temani saya pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Jibril, saya tidak berani untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Jibril, ya Muhammad, ada maqami, ini adalah tempat saya yang terakhir. Kalau saya memaksakan diri untuk terus sampai ke Sidratul Muntaha, sayap saya bisa terbakar. Sayap saya bisa terbakar, karena inilah batas. Bahkan Rasul-Rasul yang lain pun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa sampai ke makom yang tertinggi seperti yang disampaikan atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Masih siap mendengarkan? Mau pulang? Mau pulang, Bu, anak-anak ini
Mau hujan-hujanan? Bentar ya, sebentar saja. Saya itu sudah nahan 40 tahun pengen ketemu kalian. Masa sampean cuma 15 menit saja nggak sanggup, nggak kuat. Saya sudah nahan 40 tahun pengen ketemu kalian, pengen ketemu musola. Disitulah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sowan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan salam, bukan seperti kita Assalamualaikum warahmatullahi, karena Allah sudah assalam, Tuhan yang memberikan kedamaian. Maka tidak itu ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada siapapun di Sidratul Muntaha, hanya ada Allah. Dan tapi jangan bayangkan bahwa di situ adalah suatu tempat seperti tempatnya kita. Nabi Muhammad, jadi sebetulnya ketika kita sholat itu juga kita sedang mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang Islam. Tiap hari kalian ini melakukan mi'raj 5 kali sehari semalam. Kata-kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj, naiknya seorang mukmin ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kalian harus kalian hadirkan seolah-olah menghadap langsung, bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatullah. Nabi Muhammad mengucapkan itu dengan pada bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sholat hadirkan bahwa itu adalah mi'raj kita. Maka kemudian ucapan salam itu, at-tahiyyat itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, diucapkan selamat seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad, bukan semata-mata ucapan dari Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita, tapi itu rekaman dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepadamu untukmu wahai Nabi Muhammad. Allah mengucapkan assalamu alayka, semoga engkau Muhammad mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Maka kanjeng Nabi Muhammad adalah orang baik. Nabi Muhammad itu adalah orang yang baik, meskipun sudah mi'raj, meskipun sudah khusyuk sekali bertemu dengan Allah, tapi beliau masih ingat dengan umat-umatnya yang berada di bumi. Beliau teringat kepada kalian semua. Maka kanjeng Nabi Muhammad lanjut menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, keselamatan itu jangan hanya untuk saya saja. Keselamatan itu jangan hanya untuk saya saja, tapi untuk hamba-hambamu, untuk anak-anak SMPN Negeri 1 Arjawinangun, untuk hamba-hambamu, guru-guru SMPN Arjawinangun. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Itu ucapan Nabi Muhammad kepada Allah. Nabi Muhammad mendoakan kepada kita semua ketika beliau mi'raj, naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna, dijawab lagi oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu anak-anak, bahwa sholat itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ketika Allah mewajibkan perintah puasa, Allah cukup mengirimkan malaikat Jibril, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah puasa. Ketika Allah memerintahkan perintah zakat, Allah menyuruh malaikat Jibril. Nabi Muhammad tidak bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkan Muhammad dan umat-umatnya untuk melaksanakan ibadah zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Wajib melaksanakan zakat. Melaksanakan haji, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, apa terusnya? Manis istata'a ilaihi sabila. Cukup. Tapi ketika Isra Mi'raj ini tidak cukup hanya mendelegasikan malaikat Jibril. Ini perintah khusus, perintah yang sangat utama, yang merupakan tonggak daripada agama. As-sholatu imatu, dicagaknya agama, tiangnya agama. Ini harus Muhammad yang datang sendiri, harus Muhammad yang datang ke langit ke-7, melewati langit 7, yang nabi-nabi yang lain tidak pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dipanggillah Buraq. Tahu kalian Buraq? Buraq itu dari kata-kata al-barqu. Al-barqu. Barqu itu apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Al-barqu, kalau dulu ada sepeda namanya pakai beko. Beko itu lampu kilat. Jadi kendaraan secepat kilat, anak-anak sekalian. Buraq yaitu kendaraan binatang yang bisa berjalan secepat kilat, maka dinamakan buraq. Buraq itu sedih. Ketika di surga sebelum Isra Mi'raj, buraq itu sedih, nangis terus buraq itu. Nangis terus buraq itu di surga. Ya Allah, kok ada makhluk yang paling utama di sisi Allah yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di setiap pintu surga itu ada tulisan. Ya, pintu surga, kalian pernah ke surga? Pernah ke surga? Nginceng pintu-pintunya, lihat pintu-pintunya surga. Kalau di atas sini ada tulisan 9A. Atau kalau dulu itu apa? Orang et labora. Ada tulisan orang et labora. Namanya bukan jalan banget tulisannya orang et labora. Di pintu surga itu anak-anak sekalian, tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi ini bulog, kok bagus temen. Muhammad itu siapa? Kok namanya dijejerkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah. Kok mulia sekali orang ini ya. Hebat sekali ya, siapa ini? Orang bukan orang pertama yang diciptakan apa? Oleh Allah. Rasul pertama adalah Nabi Muhammad. Bahkan Rasul yang paling akhir tapi paling utama. Nah, maka ketika dijawab ditanya oleh malaikat Jibril, ya Buraq, kamu kok nangis terus? Kata Buraq, saya sedih, saya kangen, saya rindu pengen ngerti Muhammad itu seperti siapa. Rupanya seperti apa seperti Mas ini rupanya, hidungnya pesek.
Apa seperti itu yang manduan? Apa seperti itu yang ngomong? Apa seperti itu? Kok bagus sekali Muhammad itu? Lalu orang mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, Ta'ala ya Buraq, Ta'ala ya Buraq, di sini wahai Buraq, saya bawa kamu kangen dengan siapa? Kamu rindu dengan siapa? Saya rindu dengan Nabi Muhammad. Ayo, saya bawa. Saya jadikan kamu kendaraan khusus, kendaraan istimewa buat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Buraq kangen dan Nabi Muhammad akhirnya ditemukan, bahkan dijadikan kendaraan yang dinaiki, ditumpai oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu anak-anak sekalian, kalau kalian kangen dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan khawatir, habis ini rujaan, makan bakso, bayar sendiri-sendiri. Bayar sendiri-sendiri makan bakso. Jadi anak-anak, kalau yang kalian rindukan itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan dipertemukan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Kemarin Nabi Mas'ud ketika dicoba sambutan, kalau kita kangen dengan kanjeng Nabi Muhammad, nanti besok akan ditemukan dengan al-mar'u ma'aman ahabba, al-mar'u ma'aman ahabba. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita akan ditemukan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian cintanya sama siapa? Naruto. Naruto. Besok di akhirat ketemunya dengan Naruto, bukan dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kalian cintanya sama siapa? Mbak ibu Lee Min Ho. Senangnya sama Lee Min Ho. Besok di akhirat ketemunya sama Lee Min Ho. Kalau senangnya sama kanjeng Nabi Muhammad, maka besok al-mar'u ma'aman ahabba, seperti Buraq yang menangis, maka kemudian dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbang secepat kilat al-barq. Di situ kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, kita menerima perintah sholat, dan Nabi kemudian mewajibkan kepada umatnya perintah melakukan sholat. Saya tadi di awal mengatakan bahwa semua ibadah-ibadah itu demi kebaikan kalian sendiri, demi kebaikan orang Islam itu sendiri. Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja. Kalian kalau tidur jam berapa? Malam tidur jam berapa? 9. Temenan lah. Kadang jam 12, jam 1, begini. Biar jam 3. Jam 3 sampai tidur. Subuh jam sama. Itu bahaya menyalahi fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita sesuai dengan perintahnya Allah Ta'ala, waj'alna naumakum subata, malam itu tidur. Karena proses generasi Z, Allah memerintahkan kita coba dokter saja baru lebih sekarang ini bagaimana generasi Z itu harus diciptakan, dan itu mahal. 500 juta kalau stem itu, 500 juta. Wanita asing itu 2 hari yang lalu stem kalau bayar 500 juta, tapi karena beliau habis Quran gratis, stem itu 500 juta. Padahal
regenerasi sel. Sel-sel yang rusak itu ada terjadinya pada malam hari ketika tidur, mulai jam 00 sampai jam 4 sekian menit. Itu proses pergantian sel-sel yang rusak itu akan diganti menjadi sel-sel yang baru yang sehat. Nah, saat tidur kalau malam dan tidak bisa digantikan pada waktu tidur pada waktu siang, karena prosesnya hanya terjadi pada waktu malam. Karena itu anak-anak sekalian, kalau malam jangan begadang, jangan kebanyakan main HP, terus kalau liburan lupa semua, dipanggil ibunya lupa, nggak dengar, dipanggil ayahnya nggak dengar, ya pengennya main HP itu, padahal itu menyalahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses regenerasi sel itu supaya kita sehat itu terjadinya pada waktu malam hari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian sujud, ketika sholat, ya, kalau kalian sujud ketika sholat, sujudnya yang lama, diperintahkan. Lalu seorang sahabat bertanya kepada istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Aisyah, kaifa sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya tidak bisa dibayangkan bagaimana betapa lamanya sujudnya, betapa indahnya sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau sujud ketika sholat sujudnya lama. Ternyata dalam ilmu kedokteran diteliti baru berapa abad kemudian setelah Rasulullah meninggalkan sujudnya yang lama. Ketika seseorang itu sujud dengan posisi kepala yang berada di bawah jantung. Halo? Masih bersama saya? Radio SMPN 1 Arjuna Cirebon. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan. Dan kata Rasul kalau sujud itu yang lama karena posisi kepala itu berada di bawah daripada jantung, sehingga darah itu mengalir digerojok sampai ke kepala, gerojok terus, sehingga tidak ada penyumbatan di dalam kepala itu. Sehat, tidak ada orang yang sakit stroke. Sehat anak-anak sekalian kalau kita paham terhadap syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sujud yang lama supaya penyumbatan di kepala, di leher ini digerojok oleh darah-darah yang baru, dan setelah direhabilitasi perbaikan sel, kemudian diturunkan ke dalam kepalanya menjadi fresh kembali, menjadi sehat kembali. Itu diantaranya hikmahnya sholat sujudnya yang lama. Kalau puasa bagaimana? Apa sisi medisnya? Puasa itu anak-anak sekalian, tiap hari kalian itu perutnya, ususnya bekerja terus, lambung kita itu bekerja terus, produksinya mesinnya itu bekerja terus. Tiap hari makan pedol, nanti siang sedikit makan sosis, nanti siang lagi makan seblak, siang lagi pada turun makan rujak, makan macam-macam, ini bekerja terus kapan istirahatnya? Kalian kalau satu hari mulai pagi yang 7 sampai maghrib misalkan sekolah belajar terus, capek apa tidak? Capek apa tidak? Usus kita juga begitu, capek. Maka kata Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah, nanti kalian akan sehat. Ususnya diistirahatkan. Sumu tasihhu, berpuasalah, nanti kalian sehat.
jahat. Maka dulu ada namanya petinju legendaris, namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu dulu setelah pensiun dari tinju itu kan sakit, tremor atau apa namanya, Parkinson. Itu berobatnya di tempat saya kuliah di Damaskus. Saya 6 tahun anak-anak sekalian kuliah di Damaskus gratis. 6 tahun dapat beasiswa. Tiap tahun dapat pakaian, musim panas, musim dingin dapat sepatu, dapat uang sangu, ya, dapat sangu, dapat makanan gratis. Kalau liburan musim panas 3 bulan diajak main ke salju, ya, diajak main ke salju. Enak tuh, barangkanya MTS, barangkanya SMP loh tuh, barangkanya SMP itu saya bisa sampai ke Damaskus itu, dapat beasiswa, dilatih, kendel sama guru-guru kami, ada Pak Syafi, ada Pak Utaman, Pak Santoso, Pak Ija, Pak Zainuddin, dan lain sebagainya. Dulu Muhammad Ali itu berobatnya di Damaskus, sakit, redek gini, jadi tangannya itu bergetar terus, kakinya bergetar terus. Tahu ya Parkinson ya? Kalau pakai gelas, mau minum apa beda? Ya kan? Kalau minum enggak. Enggak pakai gini. Enggak pakai komputer. Lah kata guru saya, pemimpin tertinggi kaum ulama di Damaskus. Ayo coba kamu berobat di sini di Damaskus, Muhammad Ali. Suruh puasa, obatnya itu puasa. Obatnya itu puasa. Oh, ternyata betul kata Rasulullah. Betul kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumu tasihhu, berpuasalah nanti kalian sehat. Nah, kembali lagi ke laptop, kembali ke sholat. Kata Allah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Diucapkan kepada kamu, jangan hanya baik untuk diri kamu sendiri. Kamu bagus ibadahnya, tapi teman-teman kamu lapar, kamu nggak ngerti. Bahaya, nggak bisa masuk surga itu. Wong temannya, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Tetangganya kelaparan, kalau kita diam saja, tidak bisa masuk surga. Bahkan ada anak-anak sekalian, ada orang, sering saya sampaikan kalau di Jawa Timur, ada orang itu tidak berangkat haji, namanya Abdullah bin Mubarak, tidak berangkat haji. Waktunya dia sudah mengumpulkan untuk berangkat haji, bertahun-tahun ngantri, sudah kumpul mau berangkat haji. Tetangganya kelaparan, tetangganya janda, anaknya yatim pada kelaparan, tidak bisa makan. Kemudian menemukan bangkai, hanya dimasak bangkai itu oleh tetangganya. Abdullah bin Mubarak, istrinya sedang ngidam. Bu, Pak, tolonglah, tetangga itu sedang masak gulai. Saya ngidam, saya pengen masakannya gulai. Tolong jenengan minta sama tetangga saya. Jangan diminta. Bu, Assalamualaikum. Bu, masak apa? Saya masak gulai. Boleh saya minta, Bu? Nggak boleh, Pak. Saya beli aja lah. Saya beli. Berapa Ibu mau beli? Nggak boleh, Pak. Maaf. Makanya setelah beberapa kali dirayu, tanya, kenapa sih Bu kok nggak boleh? Saya beli, nggak minta nggak boleh. Saya beli nggak boleh. Maaf Pak Abdullah bin Mubarak, ini memang boleh. Anak saya itu sudah 3 hari tidak makan. Saya nemu batang, nggak ada warung, nggak ada uang saya untuk beli makanan. Saya nemu bangkai, saya masak. Nah, untuk saya bangkai itu boleh dimakan. Dan jenengan kan punya uang, nggak boleh, haram makan bangkai. Boleh makan bangkai? Nggak boleh. Kalau kita tidak
darurat, terpaksa, tidak boleh makan bangkai. Ini anak saya ini sudah 3 hari tidak makan. Hanya ini yang bisa saya makan. Ya Allah, saya kebangetan. Tetangga saya janda punya anak yatim 3 hari tidak makan. Saya kok tidak tahu. Ya Allah, ini uang saya untuk haji. Sudah antri 20 tahun. Tinggal waktunya berangkat haji, uangnya disedekahkan untuk tetangganya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, saya niatkan haji saya, uang saya untuk haji ini untuk tetangga saya. Mudah-mudahan ibadah hajinya orang-orang haji itu diterima semua. Ada Abdullah bin Umar di Mekah setelah haji. Tunggu melihat percakapan dua malaikat. Malaikat jamaah haji tahun ini berapa? 100.000. Yang diterima berapa? Cuma 1. Dari 100.000 yang haji, yang diterima cuma 1. Siapa malaikat? Itu Sofwan bin Mu'attal yang ada di Damaskus. Abdullah bin Umar akhirnya datang ke tanya, wah hebat sekali. Orang-orang yang pergi ke Mekah haji 100.000 nggak ada yang diterima. Ini nggak berangkat haji tapi diterima hajinya, padahal tidak berangkat haji. Kenapa? Karena memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan, pada janda dengan anak-anak yatim. Jadi itu anak-anak sekalian, ya, semua perintah-perintah Allah itu baik untuk kita semua. Kelihatannya berat, sholat berat, haji berat, puasa berat, tapi apabila itu dilakukan, manfaatnya itu kembalinya ahsantum li anfusikum. Cukup ya anak-anak ya. Mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, Bapak-bapak, kawan-kawan saya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Yang paling penting adalah, yang paling membahagiakan saya adalah bahwa saya setelah 40 tahun bisa menginjakkan kaki kembali di sini. Mudah-mudahan bapak-bapak guru yang berkhidmat, yang mengabdi, ibu-ibu guru, ibu kepala sekolah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kecukupan rezeki, sehat tubuhnya, sehat dompetnya. Pas dompetnya amin sebanter amin. Amin dompetnya amin. Kadang barangkali ada salah-salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhirna bi jami'il sayyi'at wa tarhamna bi annaka ala darajat wa tuballighuna bi syahayat min jami'il khairat wa barakatuh. Allahumma barik lana ya Allah, berkahilah anak-anak kami di SMPN 1, berkahilah guru-guru kami, guru-guru yang mengabdi di SMPN 1, berkahilah ibu kepala sekolah kami, Ibu Hajah Fatmawati. Mudah-mudahan Engkau terima amal baik mereka ya Allah. Berikanlah kemurahan rezeki, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani. Karuniakan kepada guru-guru kami, guru-guru di SMP Enerjaminan ini, putra-putra yang solehin, putra-putra yang solehat, anak-anak pelajar-pelajar SMP 1 ini Engkau jadikan pelajar-pelajar yang solehin, solehat. Ilmu mereka menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Semoga Engkau jadikan anak-anak kami di
di SMPN 1 Arjawinangun ini sebagai pemuda masa depan yang bisa menjadi qurrata ayun. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Terima kasih disampaikan kepada Al Mukarram Kiai Haji